warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Alhamdulillah, kita senang sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu marilah seperti biasa kita masing-masing. Ilya, silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa selesai. Saya lihat ini ada berapa orang yang tidak sempat hadir. Siapa saja? Sabur, Irfan. Kali ini kita akan belajar tentang menerapkan beberapa efek pada slide presentasi. Sebelum kita lanjutkan materi, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Siapa? Mary, silakan. Jadi materi yang kita pelajari yang lalu itu yang pertama cara membuat slide, ya. Yang kedua diperkenalkan apa itu perangkat lunak. Oh ya. Oke, kalian saya ingatkan bahwa materi lalu itu saya perkenalkan tentang perangkat lunak itu, kemudian kita memilih salah satu dari software perangkat lunak yang ingin kita aplikasikan dan pilihan kita jatuh pada Microsoft PowerPoint. Oke. Lanjut, materi kita itu menganalisis fitur dan menerapkan beberapa efek pada slide PowerPoint. Adapun tujuan pembelajaran kali ini ada dua tujuan yang hendak dicapai ketika kalian telah menyelesaikan proses pembelajaran ini. Yang pertama, mampu menganalisis fitur yang tepat untuk membuat slide PowerPoint. Yang kedua, mampu menerapkan beberapa efek pada menu slide PowerPoint. Siapa yang sudah pernah bekerja atau menggunakan aplikasi PowerPoint? Silakan Fadia. Apa saja yang sudah digunakan? Belajar saya pernah menggunakan Apa yang sudah digunakan dengan PowerPoint? belajar membuat slide. Oh ya, belajar membuat slide. Karena memang PowerPoint, terima kasih Fadia. Karena memang PowerPoint itu adalah slide, bagian-bagian dari lembarnya itu disebut slide, sehingga dia sudah pernah mencoba menggunakan itu, mencoba mengetikkan atau memasukkan berbagai fitur di sana, di slide PowerPoint. Terima kasih. Materi kita kali ini menganalisis fitur dan menerapkan beberapa efek pada slide presentasi. Adapun bentuk penilaian, jadi selama proses pembelajaran itu yang Ibu nilai yaitu penilaian sikap. Bentuknya observasi bagaimana kalian dalam berdiskusi, misalnya keterlibatan kalian dalam diskusi. Jangan hanya satu kelompok itu, misalnya hanya ketua kelompoknya saja yang berbuat, jadi semua harus ikut berperan atau berpartisipasi. Bentuk pengetahuan dengan penugasan, kemudian untuk keterampilannya lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, ini adalah identifikasi fitur pada PowerPoint. Jadi dengan kalian menggunakan PowerPoint itu, kalian bisa misalnya dalam membuat tugas makalah yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, kemudian kalian ketik atau kalian buat dalam slide PowerPoint. Apa tujuannya? Karena dengan slide PowerPoint itu kalian bisa buat dalam bentuk soft copy, sehingga mudah kalian edit, mudah kalian ubah, mudah kalian tambahkan berbagai bentuk di sana, misalnya video, gambar, audio, ganti background, animasi dan lain-lain, karena bentuknya sudah soft copy, bukan lagi bentuk print out, sehingga mudah kalian merubah atau edit. Nah, ini identifikasi fitur pada PowerPoint. Sebelumnya mungkin Ibu bagi, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Mana kelompok 1, 2, 3, 4. Oke, silakan duduk. Sudah duduk berdasarkan kelompoknya. Dari fitur ini, di sini ada yang namanya macam-macam. Ada quick access, custom, title bar, ribbon, view mode, slide number, ada slide. Siapa yang bisa bantu jelaskan? Materi yang Ibu bagi sudah kalian baca ya?
Sudah, oke. Siapa yang masih ingat apa itu quick access toolbar? Silakan lakukan. Quick access toolbar yaitu terdapat kumpulan perintah yang sering digunakan Iya. seperti set, sudo, dan redo. Jadi quick access itu perintah yang cepat yang sering kita gunakan, misalnya untuk menyimpan, ada di sana tombol atau gambar icon disket, itu sudah action yang sudah pernah dilakukan. Yang berikutnya ada namanya title bar. Apa itu title bar? Silakan Dita. Apa itu title bar? Title bar yaitu menampilkan nama file yang sedang aktif atau terbuka. Ya, bagus. Terima kasih. Jadi title bar itu menampilkan nama file yang sedang aktif. Di sini nama filenya adalah presentasi 1 yang sedang aktif. Jadi terlihat judulnya yang sedang kita aktifkan saat ini, yaitu presentasi 1. Nama ini bisa diganti ketika kita melakukan proses save. Kita beri nama sesuai dengan keinginan kita. Berikut lagi ada di sini slide. Apa itu slide? Boleh Fadia, silakan. Apa itu slide? Slide adalah tempat untuk mengetik dengan mengolah teks, mengubah background, label, dan serta diagram. Oh ya, terima kasih. Jadi bagus sekali. Slide itu adalah tempat kita untuk bekerja. Namanya adalah lembar kerjanya atau area kerja. Jadi di slide di sini, ini namanya slide. Ketika kita lakukan klik di sini, maka disitulah kita dapat berkreasi dengan, kita bisa memasukkan berbagai macam, misalnya kita ingin mengetik, kita ingin memasukkan diagram, tabel, maka hal tersebut dapat kita lakukan di slide ini. Boleh kita klikkan dulunya, kemudian di sini adalah penjelasan dari bagian-bagian dari judul tersebut. Oke, nah kita masuk pada menerapkan beberapa efek pada slide PowerPoint. Di sini silahkan amati, ada yang ibu sudah bagi video, silahkan diamati, kemudian didiskusikan berdasarkan kelompoknya. Ada 2 video yang ibu bagi, yaitu menerapkan berbagai efek itu mengganti background dengan membuat animasi sederhana. Oke, silakan ibu kasih waktu 10-15 menit. Silakan dikerja. Ibu bagi kertasnya. Nanti hasil diskusinya tolong dicatat di lembar masing-masing. Ya Bu. Diskusi sudah habis. Saya minta kelompok 1 silahkan pemaparan tentang hasil diskusi kelompok kalian. Menurut hasil diskusi kami, cara mengganti background itu bisa langsung dengan gambar yang ada di perangkat, bisa searching di internet, atau bisa juga langsung dengan background yang disediakan PowerPoint. Oh iya. Jadi kalau menurut kelompoknya mereka, untuk mengganti background itu bisa ambil download untuk gambarnya, bisa mereka ambil yang sudah tersimpan di laptop untuk mengganti background yang ada pada slide PowerPoint. Mana yang untuk menanggapi kelompok 2, silakan. Ada? Ada. Ayo boleh, silakan Adi. Hasil diskusi kami mengganti background itu dapat melalui menu desain, Ya. bisa juga dilakukan melalui menu insert, kemudian pilih picture dengan memasukkan gambar yang tersimpan dalam komputer. Oh ya, oke. Kalau menurut mereka untuk mengganti background itu bisa juga dengan menu insert. Terima kasih kelompok 2. Bisa melalui menu insert, kemudian memilih picture, kemudian mengambil gambar yang sudah tersimpan sebelumnya di hard disk komputer. Apakah hasil diskusi kelompok kalian? Jadi hasil diskusi pengamatan kelompok kami tentang animasi, yaitu animasi
dapat membuat tampilan presentasi jauh lebih menarik karena banyak menyediakan efek untuk contohnya saja, yaitu efek yang dapat menggerakkan objek. Dari animasi dia contohnya bisa kita buat. Terakhir kelompok 4, silahkan pemaparan dari diskusi kalian. Ya, jadi hasil diskusi kami tentang pengamatan kami dari animasi, yaitu animasi bisa berupa memunculkan objek, mengganti warna objek, menghilangkan objek, serta menggerakkan objek dan lain-lain. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan dengan animasi. Apakah itu digerakkan? Dari banyak pilihan itu kalian silakan memilih salah satu efek yang ingin ditampilkan pada slide presentasi kalian. Diupayakan jangan yang terlalu, misalnya yang sederhana, supaya ketika Anda munculkan itu audiens tidak terlalu bingung. Atau kalau misalnya putarannya sudah terlalu, dalam setiap slide itu ada 2 atau 3 efek yang ditampilkan, itu yang lihat akan pusing. Jadi upayakan walaupun memberi animasi tapi proporsional. Harus kelompok sudah menjelaskan pemaparan dari kesimpulan dari materi atau pembelajaran kita kali. Silakan kelompok 4 Hadia bacakan. Kaidah, maaf. Jadi untuk kesimpulannya itu mengenai hitungan menggunakan PowerPoint. Yang pertama itu mudah untuk dioperasikan, kemudian tersedia berbagai macam desain dan animasi. Terima kasih. Jadi kesimpulan yang kami ambil yaitu tanpa menggunakan PowerPoint untuk membuat presentasi dalam bentuk slide, misalnya untuk rencana pembelajaran dan lapangan tugas, dan kedua menampakkan animasi sederhana. Jadi dari slide yang telah dibuat kelompok ini, ayo silakan. Kesimpulan yang kami ambil yaitu manfaat menggunakan PowerPoint, yaitu pertama dapat menambahkan audio, video, dan gambar. Kedua, mempermudah dalam mengatur dan mencetak silkan. Oke, terima kasih. Dari kelompok ini dia menambahkan misalnya video, gambar, diagram atau tabel. Kemudian yang terakhir silakan Mita. Jadi kesimpulan yang dapat kami tarik pada materi hari ini yaitu bahwa keuntungan menggunakan PowerPoint itu terbagi atas 2, yaitu yang pertama tersedia berbagai macam template menarik, yang kedua dapat dibuat dalam berbagai format. Ya. Jadi di slide PowerPoint itu tersedia berbagai template yang bisa kita aplikasikan tadi untuk mengganti background, namun bisa juga Anda menulis kalian. Kemudian bisa disimpan dengan berbagai format, misalnya formatnya JPEG. Mengenai manfaat slide, itu menyampaikan pembelajaran lebih menarik, membantu mempermudah presentasi, serta lebih mudah untuk dipahami dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Atau program kerja ataupun untuk tugas-tugas seperti kalian siswa bisa untuk membuat tugas-tugas makalah kalian. Yang kedua, kita dapat melakukan proses pengeditan gambar. Misalnya kita memperkecil ukuran, kemudian tadi kita bisa merubah format dari, kemudian kita bisa memperkecil ukuran file. Kita bisa membuat animasi sederhana, kita bisa memasukkan gambar, diagram, teks, video, dan ada beberapa kemudahan yang kita dapatkan. Yang pertama itu mudah kita operasikan. Yang kedua, tersedia berbagai macam fitur yang bisa kita aplikasikan di dalam slide presentasi kita. Yang ketiga, dapat dibuat dalam bentuk berbagai efektif. Terima kasih untuk kesediaan kalian, untuk partisipasi kalian semua. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini bermanfaat. Sebelum marilah kita berdoa bersama. Silakan Ilya pimpin teman-temannya untuk berdoa mengakhiri pembelajaran kita kali ini. Ya, baiklah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing.
Berdoa selesai. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.